Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وعلمنا من لدنك علما نافعا يا ذا الجلال والإكرام اللهم افتح لنا وانصر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ولا حول ولا قوة إلا بالله كما بعد. Jamaah yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai pengajian pada pagi hari ini, sesuai apa kemarin kita coba membahas tentang surah-surah, maksudnya surah-surah yang sering kita baca seperti Yasin, Waqiah, Sajdah, Ar-Rahman, Al-Mulk. Dan pada pagi hari ini kita membahas atau mengkaji surah Yasin atau tafsir surah Yasin dari ayat 1 sampai 12. Jemaah yang dirahmati Allah, surah Yasin ini termasuk surah Makkiyah, surah yang ke-36 dari urutan surah yang ada di dalam Al-Quran. Jumlah ayatnya ada 83. Ya, jumlah ayat ada 83. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma
ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. الله العليم. Jamaah yang dirahmati Allah, saya mohon maaf karena ini belum dikasih harokat nih, jadi nanti dikasih harokat sendiri di rumah Pak ya. Karena kemarin ini semua peringan Pak, bukan fotokopi, jadi semua di print fotokopi, jadi nggak sempat kasih harokat. Biasanya kalau di fotokopi diharokatin dulu baru di fotokopi. Ya, PR diharokat sendiri di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Surah Yasin diawali dengan huruf-huruf hijaiyah atau ya dan sin. Di sini arti Yasin tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Inilah dinamakan ayat mutasyabihat. Di dalam Al-Quran ada ayat mutasyabihat, ada ayat muhkamat yang sudah saya terangkan yang kemarin-kemarin itu. Jadi kalau ayat mutasyabihat itu sudah menjadi rahasia Allah, sudah hanya Allah lah yang tahu penafsirannya. Makanya kalau ada yang bilang alif lam mim, alif itu Allah, lam itu malaikat, mim itu Muhammad, itu hanya mengada-ngada, lepas-lepasin. Jadi ada beberapa surah yang diawali dengan huruf-huruf ya, Yasin, Toha, Hamim, Ain, Sin, Qaf dan lain sebagainya. Banyak. Di sini sudah saya jelaskan di mana aja surah-surahnya. Ya. Terus surah Yasin ini diturunkan berkenaan dengan Abu Jahal. Ya. Di situ di halaman 2 coba dibuka asbabun nuzul ayat. Ayat ini menurut kitab Lubabun Nuzul fi Asbabun Nuzul karya Imam Jalaluddin Asyuyuti dan Abu Naim di dalam kitab Dalailnya mengetengahkan sebuah hadis yang bersumber dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ya. Yang menceritakan bahwa Rasulullah SAW membaca surah As-Sajdah, ya, membaca surah As-Sajdah dengan suara yang kencang, ya, dengan mengeraskan bacaannya sehingga membuat segolongan orang-orang Quraisy merasa terganggu karena bacaan Al-Quran Rasulullah SAW. Ya. Lalu mereka bangkit hendak memukul Rasulullah SAW. Akan tetapi apa yang terjadi? Tiba-tiba tangan mereka menjadi kaku, menempel pada leher-leher mereka dan tiba-tiba mereka tidak dapat melihat sama sekali. Karena Masya Allah, ya. Makanya ini sudah ada. Kalau di bulan puasa kan biasa ada, Pak. Ya, mohon maaf ya, dengan suara bacaan Quran yang dikerasin itu merasa berisik, merasa terganggu. Berarti ini memang ada keturunan. Ya kan? Sudah, berarti nggak terjadi pada zaman ini. Zaman Rasulullah sudah terjadi, Pak. Merasa berisik dengan bacaannya Al-Quran, dengan lantunan-lantunan ayat suci Al-Quran, merasa berisik
ya berarti sudah terjadi. Kita sudah di daerah, Pak. Sudah ada di zaman Rasulullah, sudah ada seperti itu. Sampai Allah tutup matanya. Ketika itu diriwayatkan oleh hadis lain yang diriwayatkan oleh Ikrimah yang menceritakan Abu Jahal telah mengatakan, sungguh jika aku melihat Muhammad, melihat Rasulullah SAW, aku akan hajar dia dan aku akan melakukan demikian dan demikian. Lalu Allah menurunkan firman-Nya, sesungguhnya kami telah memasang belenggu di leher mereka. Sampai ayat ke-9. Orang-orang mengatakan kepadanya, para sahabat-sahabat Abu Jahal mengatakan, ada yang mengatakan inilah Muhammad, ya, inilah Muhammad. Akan tetapi Abu Jahal berkata, mana dia? Karena tidak ditutup sama Allah matanya, tidak terlihat Rasulullah, tidak terlihat oleh Abu Jahal. Itulah cara Allah melindungi Rasulnya. Jemaah yang dirahmati Allah, dengan kejadian seperti itu, satu pun yang diasbabun nuzul ini ya, satu pun tidak ada yang mau beriman. Karena sudah jelas Rasulullah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah, di sini ada beberapa hadis yang menerangkan tentang keutamaan surah Yasin. Setahu saya, keutamaan surah Yasin yang ada di hadis-hadis Rasulullah SAW itu belum saya temukan hadisnya sahih. Paling itu lemah, Pak. Hadisnya lemah atau maudhu atau dhaif, ya. Hadisnya hadis lemah, dhaif. Tapi jangan putus semangat, maksudnya wah ini hadisnya hadis dhaif semuanya tentang surah Yasin, jangan baca Yasin ya. Sekali lagi saya katakan, untuk keutamaan atau untuk fadilah ibadah, keutamaan untuk beribadah, untuk semangat untuk beribadah, itu menggunakan hadis-hadis dhaif itu nggak apa-apa. Dan belum tentu hadis yang lemah, hadis yang dhaif itu belum tentu salah. Sudah sering saya katakan, ya, sudah sering saya jelaskan. Ada sebuah cerita salah seorang melewati makam, Pak. Ini seorang wali melewati makam. Seorang waliullah kalau ke masjid itu pasti lewat makam. Nah, ini saking pinternya, Pak. Dia mempunyai anak yang juga pinter, yang masih berusia dini. Dia juga terbuka mata hatinya. Nah, inilah salah satu anak itu melihat ibunya disiksa di dalam kuburnya. Nah, ketika itu mengadu kepada gurunya yang pintar tadi, yang waliullah tadi, mengadu, wahai kiai, wahai ustaz, ya syekh, gimana cara saya menolong ibu saya? Saya sering mimpi ibu saya disiksa di dalam kubur. Akhirnya ya udah, dikasih amalan, dikasih suruh baca ayat ini, suruh baca surat ini. Nah, kemudian setelah dia jalankan, setelah dia lakukan, akhirnya mimpi ibunya sudah tidak disiksa lagi, Pak. Ini sebuah hadis yang salah satu diriwayatkan oleh anak kecil tadi. Gara-gara ada anak kecil tadi, ya, rawinya, riwayatnya, dan gara-gara ada anak kecil tadi, hadis ini menjadi lemah, hadis ini menjadi dhaif. Kan belum tentu anak ini bohong, anak kecil ini bohong, malah kebanyakan jujur anak kecil itu. Gara-gara ada anak kecil, sehingga hadis ini menjadi lemah, nggak bisa dipercaya karena yang cerita anak kecil.
Adanya seperti itu. Ada seperti itu. Dan juga dijelaskan di kitab Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin itu dipakai para ulama-ulama salafi, ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang ada di pesantren-pesantren ini, Pak. Ihya Ulumuddin itu dipakai, malah dibuat apa ya istilahnya, dibuat zikir setiap khatam, ulang lagi khatam, ulang lagi. Ihya Ulumuddin itu. Padahal itu banyak hadis-hadis, bahkan 90%, hampir 100% hadisnya dhaif semua. Tapi apa? Memang tidak semua hadis dhaif itu salah. Tidak semua hadis dhaif itu tidak benar. Tapi kalau dibuat hujah memang kurang kuat. Umumnya kamu kalau melakukan ini berdosa. Kalau menjalankan ini dosanya. Apa hadisnya? Apa hujahnya? Ini dengan hadis dhaif tidak boleh. Kalau ngasih hukum nggak boleh. Tapi kalau buat semangat ibadah, buat fadhailul a'mal, ya udah boleh memakai hadis yang benar. Di situ ada beberapa hadis yang menerangkan tentang keutamaan surah Yasin. Hadis yang pertama, siapakah yang membaca surah Yasin dalam suatu malam, maka ketika ia bangun pagi hari diampuni dosanya. Dan siapa yang membaca surah Ad-Dukhan pada malam Jumat, maka ketika ia bangun pagi hari diampuni dosanya. Itu bisa dibaca hadis-hadisnya. Ya. Salah satunya barang siapa yang membaca surah Yasin pada malam hari dengan mengharap ridho Allah, maka diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu hadis juga mengatakan, bacakanlah surah Yasin kepada orang-orang yang mengalami sakaratul maut. Ini sebuah bukti, Pak, sebuah bukti. Ini katanya hadis lemah, tapi kok kenyataannya memang meringankan surah Yasin itu, Pak, untuk orang-orang yang menghadapi sakaratul maut. Saya sering menyaksikan sendiri ketika orang udah sakaratul maut ini udah susah banget. Tapi ketika dibaca Yasin beberapa kali, akhirnya yang sakaratul maut bisa terkumpul dan meninggal dengan mudah karena Yasin. Ya. Tapi yang kita harus khawatirkan itu, sekarang Yasin itu kayaknya sudah menjadi semua acara apa aja baca Yasin gitu, Pak. Ini yang kita harus pikir, kenapa harus Yasin gitu? Orang meninggal Yasin, ya, nempatin rumah Yasin, apa namanya? Akikah Pak Yasin, sunatan Yasin, pernikahan Yasin, semuanya Yasin. Ini harus kita pikirkan, kenapa kok harus surah Yasin semua? Padahal kan banyak kayak surah-surah yang ada di dalam Al-Quran. Keutamaan juga gak jauh beda gitu. Saya tahu ada seperti ini hanya di sini, Pak. Saya kalau di kampung itu baca Yasin itu cuma orang meninggal aja. Kalau seperti syukuran nikah, seperti sunnah itu cuma tahlil. Ya, atau namanya ada harus kita jaga, memang harus kita jaga. Nggak ada jeleknya, sama sekali nggak ada jeleknya. Bagus. Cuma alangkah baiknya kalau kita sekali datang khatimul Quran gitu, Pak. Malah lebih bagus. Baca satu juz. Lamanya juga sama, paling setengah jam selesai. Ya. Ketika hari-hari tertentu mungkin nempatin rumah, mungkin akikah, khataman, lebih berkah. Tidak hanya surah Yasin. Karena ada orang 40, udah yang 30 baca satu juz, yang 10 baca Yasin. Gitu. Pokoknya selebihnya baca Yasin. Bayarnya seperti itu. Malah kalau nempatin rumah ini baca ini, Pak. Sering-sering kalau ada nempatin rumah, ada orang sembuh dari sakitnya yang lama, itu baca manakib karangan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Tahu kok manakib? Di sini nggak ada manakib.
Di Jawa ada manakib. Nurul Burhani, kitabnya Nurul Burhani. Nurul Burhani kitabnya. Manakib. Jamaah yang dirahmati Allah, coba kita uraikan tafsirnya di halaman 5 ya. Itu hadisnya dibaca sendiri. Saya bukan mengatakan bahwa Yasin itu tidak perlu. Yasin itu memang sangat perlu. Harus kita budayakan. Memang ada setiap malam Jumat ada jamaah Yasinan, setiap malam Jumat itu ada. Sering saya katakan itu. Jadi, tapi kalau bisa jangan hanya malam Jumat baca Yasin itu. Ya setiap hari ada baca Yasin. Kan banyak orang Yasinan bid'ah, ini bid'ah, itu bid'ah. Gak boleh baca Yasinan. Ini ya salah. Bilang bid'ah tapi gak baca Quran sama sekali. Iya. Itu yang berbahaya. Bilang-bilang bid'ah tapi dia sendiri melakukan bid'ah. Ini yang berbahaya. Kalau memang baca Yasin setiap malam Jumat atau setiap kumpulan setelah ada orang meninggal gak boleh baca Yasin, sudah sejak dulu dilarang oleh ulama-ulama sunnah, ahli sunnah wal jamaah, ulama-ulama NU khususnya ya, Basyir Asy'ari, para wali. Ini Yasinan bareng zikir bareng itu kan sudah ada di zaman para wali gitu. Jadi adanya Yasin, memang tahlil itu di Arab itu nggak ada, baca-baca seperti itu nggak ada, bareng-bareng itu nggak ada. Ya adanya di Indonesia. Karena apa ya? Karena dua kultur, dua budaya yang digabungkan. Budaya wali dan budaya orang-orang dulu. Orang-orang adat istiadat dulu itu kalau kumpul nggak baca apa-apa, kumpul makan. Nah para wali gimana ya kumpulnya ini biar nggak dihilangkan, tetap kumpul tapi ada zikir. Ya. Kan ada hadisnya. Barang siapa yang ada mengadakan perkumpulan tanpa zikir, berarti majelis itu dikatakan majelis bangkai. Orang yang pulang sama dengan membawa bangkai. Kalau ada perkumpulan kok nggak ada zikir? Ya awas, arisan doang nggak ada zikir. Zikir kalau ada perkumpulan sebenarnya zikir sebentar. Ya minimal baca doa lah, minimal baca doa. Itu ada jenis seperti itu Pak. Kalau ada perkumpulan atau majlis tanpa ada zikir, dikatakan majlis bangkai. Orang yang pulang dari itu ya berarti membawa bangkai. Itu ada sebuah keterangan seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Penafsirannya terdapat dalam Quran beberapa surah yang dimulai ayat pertama dengan huruf yang terputus-putus. Yasin, ya dan sin, ya. Yang tentu hanya Allah saja yang mengetahui, itu sudah jelas. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Itu 3. Ya Allah ya. Itu termasuk Yasin ini termasuk ayat mutasyabih. Ayat yang kedua Allah bersumpah terhadap Al-Quran yang penuh hikmah. Ya. Di halaman 6 disebut juga muhkam. Di sini ada beberapa. Al-Quran juga disebut Al-Hakim karena satu ia serat dengan hikmah dalam penyusunannya. Maka setiap ayat akan berdampingan. Maksudnya setiap ayat itu berkesinambungan, Pak. Ada hubungannya. Yang nomor 2 mengandung, setiap ayat mengandung hikmah dalam semua hukum-hukumnya. Semua itu pada ada hikmahnya. Yang ketiga, penuh hikmah dalam gaya berbahasa. Bahasanya Al-Quran itu gak ada yang satu pun manusia yang bisa menyontoh yang membuat seperti Al-Quran. Ya. Ayat berikutnya, ayat ketiga dan keempat,
Ayat ketiga dan keempat, sesungguhnya kamu salah seorang dari rasul-rasul yang berada di atas jalan yang lurus. Penegasan Allah tentang kebenaran Nabi Muhammad SAW, ya, bahwa Nabi Muhammad diutus untuk memberikan jalan yang lurus, untuk memberikan nasihat, untuk memberikan petunjuk kepada umatnya. Itu ada sebuah ayat bisa dibaca. Lengkapnya dibaca aja Pak ya. Waktunya mepet. Terus ayat kelima, Tanzilal Azizir Rahim. Tanzilal Azizir Rahim sebagai wahyu yang diturunkan oleh yang maha perkasa lagi maha penyayang. Ayat ke-6 sampai ke-12. Ayat ke-6 yang artinya agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan. Ini ada sebuah hukum, Pak. Ya. Di sini Imam Ahmad meriwayatkan hadis tentang 4 golongan manusia yang memiliki hujjah di akhirat kelak di hadapan Allah yang menyebabkan kelalaian mereka itu tidak diazab. Nah, malah kelalaian mereka tidak diazab. Dia punya hujjah, punya bukti. Bahkan jika masuk neraka, maka mereka akan merasakan dingin dan selamat. Nah, terasa panas. Siapa 4 golongan itu? Yang pertama orang yang bisu dan tuli. Bisu tuli loh ya, tanpa bisu doang. Kalau bisu saja masih kena. Bisu dan tuli. Nah, kalau bisu mau bicara gimana Pak? Mau dengerin aja nggak bisa. Udah nggak kena hukum. Orang ini sudah itu dikategorikan pengecualian, sudah nggak kena hukum malah seperti itu. Yang kedua orang dungu. Kalau al-ahmaq, orang dungu itu sangat bodoh gitu ya. Dungu, ini kata dungu. Dungu, apa katanya di sini Pak? Kalau orang bodoh sekali dikasih tahu nggak paham-paham gitu. Juga dari mana? Iya. Apa dungu? Dungu ya, dungu. Dungu Pak ya benar ya. Ya nggak nyambung, orangnya telat gitu. Dikasih tahu dia ini salah ini benar. Nggak nyambung. Nah itu nggak kena hukum itu. Konslet istilahnya. Dan yang ketiga pikun. Nah, kalau sudah pikun sudah terbebas. Kalau udah waktu Ramadan udah puasa dia makan lalu kalau puasa. Ya gimana lagi? Itu udah terlepas dari hukum. Ya, itu nggak bayar fidyah. Nah, tetap bayar fidyah, Pak. Bayar fidyah. Orang-orang itu tetap bayar fidyah. Dan yang mati pada masa fatrah itu pada masa jahiliyah, Pak. Masa jahiliyah itu bahkan sebelum ada agama Nasrani dan Yahudi. Udah dulu, pokoknya umpamanya suatu kampung, satu daerah belum ada salah satu orang yang pintar, sama sekali nggak kenal agama. Nah ini nggak kenal hukum, karena nggak ada yang ngasih tahu. Satu kampung, satu RW, nggak ada orang yang pintar, nggak ada yang tahu agama satupun. Semua orang-orangnya nggak tahu apa-apa, nggak tahu agama, nggak kenal agama. Nah ini nggak kenal hukum. Ya nggak tahu, gimana lagi? Hukumnya nggak tahu. Nah, yang kedua, namun Allah berketetapan untuk menyiksa atau mengazab mereka yang tetap membangkang ingkar setelah datangnya peringatan. Kalau sudah tahu hukumnya kok masih melanggar ini, yang dikenai siksaan atau kenalan azab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada ayat berikutnya yaitu ayat ke
Dan kami adakan di hadapan mereka dinding, dan di belakang mereka dinding pula, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Tadi kan hubungannya dengan Abu Jahal tadi yang sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala matanya sehingga tidak melihat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada ayat berikutnya, ayat ke-10 dan ke-11, sama saja bagi mereka apakah kamu memberi peringatan kepada mereka atau kamu tidak memberi peringatan kepada mereka, mereka tidak akan beriman. Udah kejadiannya sudah seperti itu ya. Mau memarahi Rasulullah, bahkan mau mengutuk Rasulullah, Allah kasih azab, tangannya kaku. Tapi tetap aja dengan peringatan itu dia nggak mau beriman. Tetap nggak mau beriman. Karena apa? Ya udah, karena udah makannya itu tadi ditutup. Dikasih peringatan sama saja. Karena sumum bukur umyun fahum la yarji'un. Mereka itu tuli pada hakikatnya dia tuli, nggak bisa mendengar kebenaran, bisu karena nggak bisa mengeluarkan kata-kata yang baik. Sumum bukur umyun, tidak melihat itu dia tidak melihat, dia tidak bisa membedakan ini mana yang benar, mana yang salah. Orang kafir. Terus ayat yang terakhir ke-12 ini diturunkan berkenaan dengan Bani Salamah. Bani Salamah itu hidup di pinggir Madinah, Pak, di pinggiran Madinah. Kemudian pada mendekat ke masjid. Ya, pingin apa? Pingin dia dekat masjid gitu. Nah, sama Rasulullah diingatkan, jangan, biar kamu di sana, nanti semakin jauh amalmu akan dicatat. Di sini rumahnya yang siapa yang paling jauh ya, itu yang paling banyak pahalanya. Saya juga paling jauh Mas Bedi ya. Saya paling jauh Mas Bedi. Ya, itu akan dicatat, setiap langkahnya yang akan dicatat. Ini hadisnya, ini Qurannya. Jadi, ya ini Al-Qurannya. Dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata, yaitu Lauhul Mahfuz. Sini dijelaskan, sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang yang mati, dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas mereka tinggalkan. Jejak-jejak mereka di dunia itu dicatat semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Di langkah kita mau kemana, langkah kita mau kemana, dicatat oleh Allah. Sedikit pun gak ada yang kelewat. Ya, sedikit pun gak ada yang kelewat. Makanya jangan kali-kali hidup itu semua niat ibadah. Semua niat ibadah itu. Mau kerja, doa Bismillahirrahmanirrahim. Doa, niat mencarikan nafkah buat keluarga karena Allah tahu. Niatnya hanya karena Allah. Udah. Jadi langkah kita selama kerja seharian itu terhitung ibadah. Gitu. Apalagi kalau kita sudah ibadah, sudah keluar dari rumah dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, kerja. Kalau ada orang tua, sempat-sempatinlah cium tangan dulu, Pak, terutama ibu. Dari saya itu maskot orang-orang Jawa itu jimat. Ibu itu jimat. Kamu kalau ingin sukses, ya harus menghormatilah ibu. Sering-sering minta doa, minta restu kepada ibu. Kadang-kadang kita hidup serumah sama ibu, ketika mau keluar, mau kerja, cuek aja, Pak. Ini kesalahan kita sebenarnya. Insya Allah walaupun kita dapatnya sedikit berkah karena dengan ridho orang tua. Jika baca Bismillahirrahmanirrahim, sudah tidak itu lagi atau polisi yang mengawal kita, tapi malaikat. Itu hadis diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Hadisnya sahih. Kalau kita rumah, ketika di pintu baca Bismillahirrahmanirrahim, kemana saja Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu yang mengawal kita malaikat langsung, bukan siapa-siapa. Tapi seperti ini kadang kita lupakan, apalagi pas buru-buru, Pak. Ya nggak, Pak? Kalau pas buru-buru udah baca Bismillah aja lupa. Ya nggak, Pak? Benar. Itu ya kelihatan banyak duit, banyak ini, tapi kalau kadang-kadang nggak berkah gitu, Pak. Ini
yang dicari itu keberkahan itu. Keberkahan itu dikit tapi cukup. Berkah itu ziyadatul nikmah, tambahnya nikmat. Jadi sedikit kayak sedikit tapi cukup aja. Bapaknya tukang bakso, tapi anak 3 kuliah semua. Kalau secara logika gak mampu, Pak. Tapi cukup, bisa nguliahin anak 3 itu, padahal tukang bakso. Nah ini yang dimakan, cukup aja, ada ya. Mobilnya banyak, kayaannya banyak, tapi anak-anaknya semua terkena narkoba, ya, terkena ini, ya, ini gak berkah. Jadi sekali lagi, semua gerak gerik kita, semua langkah kita, niat kita, semua apapun pikiran kita, niatkan untuk Allah niat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lihat untuk apa-apa. Biar apa? Biar semua itu dicatat oleh Allah sebagai amal yang saleh, sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tanya, kenapa Allah menciptakan kita? Itu Allah yang tahu. Jawabannya Allah yang tahu. Kenapa Allah menciptakan kita? Itu hanya Allah yang tahu jawabannya. Tapi kalau pertanyaannya, untuk apa kita diciptakan? Jawabannya yang jelas. Wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya untuk ibadah. Tidak untuk apa-apa, ibadah. Makanya kalau kita kerja bukan hanya untuk ibadah, berarti kita sudah melenceng dari tujuan Allah menciptakan. Kadang-kadang saya sendiri habis kalau udah berangkat pulang malam, gaji nggak segitu banyak. Kalau dunia cari duit rugi, Pak. Aduh, capek banget. Rugi. Sekarang uang 2 juta, 3 juta buat gaji ini habis bener. Kalau nggak karena Allah udah rugi bener. Walaupun gaji kita 10 juta, kalau hanya nyari duit rugi. Allah mudah nggak mengambil waktu itu. Sebanyak apapun dunia kita, kalau Allah sudah ngambil, selesai. Iya benar Pak. Saya itu pulang jam 4. Rumah ini. Karena kalau diniatin duit, cari duit, waduh, rugi. Dari jalan udah kena pajak, udah kena ini. Benar. Kalau kita niatnya karena Allah, duit saya yakin ikut sendiri. Itu saya jamin, pasti ikut. Tapi kalau kita karena duit, pahala jangan harap. Itu aja. Bikin dapat dua-duanya, ya karena Allah. Pahala, duit, insya Allah. Iya. Itu ayat terakhir. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabb-nya, yang tidak tampak, maksudnya Allah itu tidak tampak dalam kelihatan kita, mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Makanya kita diwajibkan iman kepada al-ghaib, barang yang gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Ya. Itu juga karena Allah tidak terlihat, Pak. Kalau kita tidak melihat, berat Pak untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Allah sendiri kadang-kadang tidak yakin. Maksudnya kita sendiri tidak ada enggak? Ada seperti itu, Pak. Manusia itu ada seperti itu. Allah itu ada enggak ya? Allah itu jangan-jangan tidak ada, jangan-jangan praktek wajar rekayasa, neraka, surga dan mereka ada seperti itu. Kalau mati, dia udah nggak ada sisaan lagi, mati ya mati udah selesai, nggak ada kehidupan lagi. Ada seperti itu banyak. Ya, sampai sini ada pertanyaan, yang mau bertanya silakan. Itu ada manfaat lain dari ayat-ayat ini, bisa dibaca. Silakan Pak, pertanyaan di tema yang lain, nggak apa-apa, di luar tema. Ustaz,
Ayat yang terakhir tadi, sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabbnya sudah apa mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Ayat berapa? Terakhir tadi. Oh ya, Ladina. lagi. Ya terus kawan. Tapi ada seseorang atau golongan, mereka itu bukan takut karena Allah, beribadah itu, Iya. karena cinta kepada Allah. Itu yang dimaksud itu jadi, tapi ayat ini mereka takut. Iya. Yakhshaw memang artinya takut, khauf takut, yakhshaw itu takut artinya. Begini. Jadi manusia ada tingkat-tingkatannya. Ada yang ibadah karena takut Allah, takut siksa Allah. Ya. Ada yang ibadah memang karena udah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tingkat-tingkatannya yang berbeda. Tingkatannya lebih tinggi kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara berzikir aja Pak ya. Cara berzikir la ilaha illallah la mawjuda illallah. Ya. Di situ ada la mawjuda illallah. Itu udah tingkatan akhir, udah tingkatan akhir. Yang tingkatan pertama la ma'buda illallah. Tidak ada yang saya sembah kecuali Allah. La ilaha illallah. Lisannya bilang gitu tapi hatinya bilang tidak ada yang saya sembah kecuali Allah. Nah ini banyak karena apa? Ya karena apa dulu banyak? Karena takut siksaan, apa karena kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau karena kecintaan, tingkatnya ini lebih tinggi karena la ilaha illallah la mahbuba illallah. Ya. Setelah naik derajatnya la ilaha illallah la ma'budah illallah, tidak ada yang sembah, tidak ada yang saya sembah kecuali Allah. Kalau itu sudah terus diamalkan naik Pak. Diganti la mahbuba illallah, tidak ada yang saya cintai kecuali Allah. Nah, kalau sudah tidak ada yang dicintai kecuali Allah, Allah akan uji terus Pak. Dilihatin dia itu bidadari, dilihatin kenikmatan-kenikmatan dunia. Nah, kalau sudah kuat dengan godaan-godaan itu, dinaikin lagi. La mawjuda illallah, ya udah tingkatannya kayak sini jelas. Itu udah nggak ada yang dilihat kecuali Allah. Lihat dirinya aja udah Allah. Lihat siapa Allah. Itu udah tinggi banget itu Pak tingkatannya. Nah, tadi kalau tingkatan la mahbuba illallah ini tingkatan orang-orang yang tinggi. Tadi kan saya katakan di sini ada dijelaskan. Ya, keuntungan orang-orang yang takut kepada Allah di masyarakat ini menjadi bagian dari faktor pendorong untuk mengambil manfaat dari Al-Quran. Jadi yang melakukan, nah ini berita gembira yang akan disampaikan pada ayat atas adalah bersifat umum. Tidak hanya orang satu aja Pak, ini bersifat umum. Rata-rata umumnya manusia itu menyembah Allah karena takut. Iya nggak Pak? Iya, karena takut nanti disiksa kubur, takut siksa neraka. Jarang yang karena kecintaan kita kepada Allah. Jarang Pak, jarang. Ini udah tingkat-tingkatan orang. Gitu. Kalau kecintaan kepada Allah tidak mengharap belas kasih, maksudnya tidak mengharap balasan dari Allah. Kita baca Yasin masih lihat failah, baca Yasin ini pahalanya ini. Kita sedekah nanti ditambah oleh Allah. Masih mengharap imbalan dari Allah. Itu bukan karena cinta. Cinta itu memberikan tanpa mengharap balasan. Kita sudah ibadah kepada Allah, zikir kepada Allah, tapi sedikit pun tanpa mengharap balasan dari Allah. Emang karena kecintaan kita. Nah itulah yang dinamakan cinta, mawaddah warahmah. Seperti itu kalau kita cinta kepada istri tidak mengharapkan apa yang balasan, insya Allah. Karena apa? Karena kalau kita mengharap balasannya, ya, ketika balasannya itu tidak diberikan, insya Allah cinta kita luntur, Pak.
Betul Pak? Iya, umpamanya kita cinta pada istri, ngasih ini, dia dikasih sama apa, biar dibikin kopi. Sudah dikasih duit kok kan dibikin kopi, besok kan kasih duit lain, ya Pak? Seperti itu. Nah, kita ibadah kepada Allah, mengharap sesuatu, cinta kita kepada Allah. Sholat duha karena rezeki, udah sholat duha istiqomah tiap hari, rezeki masih seret aja. Insya Allah nggak lama berhenti sholat duha. Benar berarti Pak. Itu kalau mengharap sesuatu imbalan, mengharap imbalan dari Allah, insya Allah nggak lama ibadah. Nggak lama, mesti berpikiran Allah ini bersangka buruk terus. Cobaan diberi ini, masih ada. Allah nggak sayang sama aku. Masalahnya itu terus ya. Kalau karena cinta kita kepada Allah, nih, seorang orang tua itu kalau cintanya kepada anak sejati, Pak. Ya, kalau kita cinta kepada Allah sejati juga begitu. Ibu ini Pak ya, udah disakitin anak, masih ada belain anak. Iya nggak Pak? Itu kalau udah cinta sejati. Dibalas jelek pun tidak bersangka buruk kepada orang yang anaknya yang berkelakuan yang jelek tadi. Ibu sudah masih cintanya demikian rupa, tapi anak masih bandel, anak masih nyakitin orang tua, tapi hati ibu melindungi anak, tetap menyayangi anak. Nah, kita kepada Allah udah dikasih apapun tetap ibadah, dikasih azab, dikasih cobaan. Mending orang. Tapi sekarang ada Pak. Karena apa? Meninggalkan larangan-larangan Allah, tapi karena harga diri. Ya, karena harga diri. Coba disuruh maksiat tapi harga dirinya dijaga, dijamin nggak terbongkar harga dirinya. Banyak sekarang sudah banyak. Di kampung kelihatan baik, karena menjaga harga diri. Di luar belum tentu. Kalau udah ada yang kenal, waduh. Bahkan saya sudah survei mengatakan mahasiswa, saya sering ngobrol sama mahasiswa. Saya tanya begini, kamu ya karena takut kepada Allah, benar karena takut. Ya dari segi benar karena takut kepada Allah, bukan karena nanti harga diri akan tercoreng, bukan nanti kedepannya kalau sudah zina tanggung jawabnya besar ini, nama udah menjadi jelek, udah semakin akan jadi jelek di masyarakat, hidupnya semakin gak jelas. Kalau bukannya zina sampai mengandung, mohon maaf Pak ya. Ini kan namanya di masyarakat buruk Pak. Dia meninggalkan nggak mau berzina karena namanya takut tercoreng, bukan karena Allah, bukan karena takut kepada Allah. Itu jawabannya banyak yang seperti itu Pak. Karena takut masa depannya akan suram. Kalau sampai berpacaran, terus zina, terus sampai hamil, waduh, itu takut kehidupannya masa depannya suram, bukan takut Allah. Baik, tapi bukan karena Allah. Haji ingin cari titel, ya. Ke masjid ingin cari masa, biar banyak masanya, mau nyawalin murah, mau nyawalin ke masjid dulu. Ibadah karena itu semuanya, bukan karena Allah. Ini berbahaya. Dan seperti itu Pak. Ya, ada yang lain? Dua lagi kali. Ya. Bermain empat ini, kondisi masyarakat kita dari daerah sini mungkin ya memang
memang mayoritas Yasin itu menjadi sebuah kebiasaan dan itu sebagian besar orang tentu ini karena fadilah yang memang dicatat dalam surat Yasin yang kemudian memotivasi kita membaca dan menghafal surah Yasin. Tapi memang tadi yang saya sampaikan ada sebuah kelemahan buat kita karena menjadikan Yasin sebagai satu-satunya bacaan kita, padahal banyak surat-surat yang juga utama. Ada surat Al-Waqiah atau Tabarok, Al-Mulk itu juga beberapa surat yang Rasul sampaikan menjadi keutamaan buat kita. Mungkin juga karena tradisi kita Ustaz begitu. Bahwa begitu orang tua kita mengajarkan ini Yasin, itu Yasin dan semuanya Yasin sehingga kita tidak bisa menghafal surat Waqiah, surat Tabarok begitu. Surat-surat yang lain juga tidak kalah utamanya dibandingkan surah Yasin. Tetapi saya juga melihat ada beberapa daerah di daerah sini yang sudah memulai gitu. Malam Jumat Yasin, kemudian ketika ada perkawinan surat Tabarok begitu, kemudian ada menuju surat Al-Baqarah dibaca. Jadi ada beberapa wilayah yang masyarakatnya sudah mengenal bahwa banyak surat-surat yang utama selain surah Yasin. Ini mungkin juga jadi pekerjaan buat kita masyarakat khusus di era 05. Tentu kita ingin menghafal banyak dibandingkan surah Yasin. Karena pada generasi muda yang mungkin menghafalnya akan lebih mudah dibandingkan orang tua. Barangkali mohon maaf ya. Tapi sebenarnya orang tua luar biasa di luar kepalanya sudah hafal surah Yasin. Kalau kita mungkin belum begitu hafal. Nah, tentu ini hal yang patut kita teruskan perbaiki begitu. Di samping ya kita meningkatkan hafalan terhadap surah Yasin ini. Dan fadilah-fadilah ini juga tentu nggak lepas dari fadilah misalnya. Jadi surah Yasin ini kan juga atau surat Tabarok, Al-Waqiah itu tentu juga nggak lepas dari keutamaan tadi yang meskipun itu hadis dhaif tadi. Sehingga kemudian masyarakat cenderung ada yang memilih satu dan memilih banyak yang lain surat-surat itu. Nah surah Yasin ini kan banyak fadilah. Tapi fadilah itu lebih kepada bacaan Ustaz. Siapa yang baca surat Yasin misalnya 3 kali, 4 kali di malam Jumat, maka Allah akan hapuskan dosanya begitu. Nah ini kan tentu kalau membaca saja, itu kan membaca itu tentu kulitnya dibandingkan isinya. Kalau membaca luarnya saja, cuma bacaan meskipun nggak hafal itu pahalanya luar biasa gitu. Tentu saja dalamnya lebih luar biasa gitu. Makanya kajian tafsir surat Yasin saya pikir sangat bagus sekali karena mungkin selama ini kita mendapatkannya 1000 pahala karena bacaan gitu. Tapi mungkin bisa bermiliar-miliar yang didapatkan kalau kita membahas isinya gitu. Kira-kira saja secara ringkas mengapa kemudian fadilah ini luar biasa dalam sisi bacaannya. Kira-kira isinya ini surah Yasin ini sehingga menjadi keutamaan sehingga sampai kemudian banyak hadis meskipun dhaif itu memberikan porsi yang sangat besar padahal cuma baca doang gitu. Kira-kira isinya yang sangat luar biasa itu apa? Saya satukan, kenapa sih saya satukan bisa boleh kata yang mengasih itu jangan sampai terkecoh, maksudnya jangan sampai terpengaruh orang-orang yang bilang wah Yasinan itu bid'ah, Yasinan ini bersama ini bid'ah, Yasinan setiap ada orang meninggal itu nggak boleh bid'ah, baca Yasin malam Jumat bid'ah, nggak ada ajaran dari Rasulullah, nggak ada ajaran. Memang pada dasarnya hadis yang saya temukan itu belum ada Pak yang sahih. Kamu bacalah surah Yasin di tiap malam Jumat, hadisnya sahih itu nggak ada.
Itu loh maksud saya. Cuman begini, yang saya katakan, barang siapa yang membaca Al-Quran dengan fasih dan benar makhrajul hurufnya, ya, itu selalu bersama malaikat. Dan yang terbata-bata dua pahala. Ini Soki jelas Soki ya. Nah, surah Yasin juga termasuk Al-Quran. Maksud saya, semua itu ada hikmahnya, semuanya itu ada fadilah-fadilahnya. Yang penting kita baca Quran. Nah, kenapa harus baca surah Yasin? Kenapa harus surah Yasin? Begitu, enggak surah-surah yang lain aja. Begitu. Nah, ini yang timbul pertanyaan buat kita. Kenapa harus surah Yasin aja? Di setiap acara apapun hanya surah Yasin. Ya mungkin surah Yasin itu sama sesepuh kita, nenek moyang kita dianggap ini paling mudah, biasa aja Pak. Kayaknya kalau ada orang meninggal baca Al-Mulk itu nggak enak gitu kayaknya, itu udah terbiasa. Cuma jangan terlena bahwa Al-Quran itu isinya Yasin aja, jangan terlena itu aja saya Pak. Quran itu juga banyak, itu baca gitu. Maksudnya baca semua Al-Quran kalau bisa. Nah, sekali-kali ada acara bikin Khatimul Quran. Acara tempatin rumah, baca Khatimul Quran. Nggak lama waktunya pun sama. Ya. Kalau di ini Pak, memang khusus. Ini kan sudah mendekati lemahnya, sudah mendekati Sahih. Bacakan keluargamu yang meninggal surah Yasin. Bacakan surah Yasin ketika orang yang menghadapi sakaratul maut. Jadi pada dasarnya ketika dibaca surah Yasin mudah di sakaratul maut. Coba sekali lagi baca Al-Baqarah. Kalau ada orang meninggal, kayaknya kurang mantap gitu loh. Orang sekarang itu mantapnya Yasin, mantapnya yakin. Lah ibadah kan perlu keyakinan. Tapi yang saya minta gitu Pak, yang saya mohon, jangan anggap bahwa Al-Quran itu isinya surah Yasin doang. Gak apa-apa kita ngaku setiap hari Yasin, gak apa-apa, bagus-bagus aja. Jangan sampai terpengaruh hadis doif ini, jangan. Ntar waktu semua habis doif ini saya gak percaya Yasin lagi, jangan gitu loh Pak, maksud saya. Gitu aja. Gitu, pokoknya jangan sampai Yasin itu Al-Quran dibikin Yasin doang gitu, jangan. Al-Quran itu banyak, bukan isinya Yasin doang. Jadi seperti itu. Nah, kita budayakan. Maksudnya coba kita untuk orang meninggal baca Yasin. Nanti ketika Khatimul Quran gitu. Tapi lagi-lagi itu keyakinan ini susah gitu. Makanya harus dengan pelan-pelan. Kalau di daerah saya memang yang saya yakin Mbak, kalau di daerah saya itu hanya orang meninggal aja. Kalau ada syukuran cuma tahlil doang, zikir doang, terus doa. Ya tahlil itu tahlil, doa selesai. Kadang ada tausiah kalau nikahan, kalau khitanan juga ada tausiah, tapi nggak Yasin. Baca Yasin itu cuma ketika orang meninggal aja. Seperti itu. Yang penting jangan anggap Al-Quran itu cuma isinya Yasin doang gitu. Jangan terlena, terus jangan terpengaruh dengan hadis-hadis yang doer. Karena banyaknya hadis doer tentang fadilah Yasin, kita nggak baca Yasin lagi, jangan. Itu maksud saya, ya. Sudah cukup. Satu lagi, ya satu lagi berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi di masyarakat ada juga majelis-majelis yang dikatakan majelis Yasin misalnya seperti itu ya. Majelis Yasin ya. Baca Yasin gitu. Nah, terus di situ pada saat membaca Yasin itu ada tambahan-tambahan, misalnya nih pada saat Assalamualaikum misalnya ada lagi bacaan-bacaan yang lain gitu ya, untuk berzikir. Tapi dalam konteks lagi baca Yasin itu baca Quran gitu. Apakah itu dibolehkan? Artinya dalam baca Quran, tapi ada bacaan-bacaan lain di luar Quran gitu maksudnya. Dalam Quran bukan arti gini. Pada saat dibaca Yasin di ayat-ayat tertentu ada lagi bacaan-bacaan atau doa-doa yang lain yang agak jarang kita dengar gitu bicara seperti itu. Apakah pada saat kita membaca Quran boleh diselingin dengan bacaan-bacaan yang lain gitu? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, apalagi hubungannya dengan Allah. Minta, mohon doa, kita bicara aja nggak apa-apa. Baca Yasin,
sampai ayat 20 bicara dulu. Nah, diterusin. Nah, tapi kalau kita udah berbicaranya tentang dunia, ya dianjurkan bismillah lagi. Takutnya kalau udah berbicara dunia, kita udah setan yang ngikutin gitu. Ya, jadi ta'awud lagi. Tapi kalau baca Yasin terus doa, ada zikir, kan masih hubungannya dengan Allah. Masih hubungannya dengan Allah lah. Lanjut ayat selanjutnya. Enggak apa-apa itu. Enggak apa-apa. Ada yang diulang Assalamualaikum 3 kali. Bahkan ada yang melakukan 9 kali terus berdoa. Enggak apa-apa. Itu amalan-amalan aja. Yang jelas enggak ada yang saya temuin ya soke itu enggak ada. Sekali lagi ini belum tentu benar, belum tentu salah Pak. Itu belum tentu salah. Ada benarnya, maka kita tetap baca Yasin. Kali aja ini benar. Itu dan memang sudah menjadi di Ahlussunnah wal Jamaah itu nggak apa-apa menggunakan hadis do'if untuk kita semangat beribadah. Itu untuk semangat beribadah itu nggak apa-apa menggunakan hadis do'if. Ya nggak apa-apa. Gitu. Jadi sekali lagi dari hukumnya nggak apa-apa dan gitu. Tetap kita baca Assalamualaikum. Yang penting kalau jangankan kita zikir, jangankan kita berdoa kepada Allah. Ngobrol aja, baca Quran, dapat 30 ayat belum selesai, ngobrol sama teman dulu sampai 5 menit. Ya udah, kalau ngobrolnya itu nggak tentang agama, nggak tentang ini semuanya, nggak tentang ayat, nggak tentang apa, tentang penafsirannya. Ngobrolnya tentang dunia, ya udah kita awali dengan bismillah lagi. Memang baiknya sih satu surah jangan sampai terputus, jangan sampai ada sela-sela kegiatan lain gitu. Satu dua lain. Jadi selesai satu ayat selesai. Udah ya? Bentar, harus pikir ya. Ya. Itu suatu hadis atau pemahaman orang. Siapa yang membaca Yasin itu sebenarnya seperti dari Al-Quran. Itu hadis apa pemahaman seseorang Pak? Itu kayaknya asal. Asal itu perkataan para ulama, perkataan para sahabat. Asal itu. Yang jelas walaupun perkataan para ulama itu boleh Pak kita lakukan. Kenapa? Karena Rasulullah sudah berjanji al-ulama warasatul anbiya. Itu udah. Kalau ulama-ulama itu udah yang saya yakin mereka itu bisa bertemu Rasulullah langsung. Konsultasi sama Rasulullah kayak Syekh kayak Imam Ghazali kan termasuk tabi'in bukan sahabat Pak. Gak mungkin ngeluarin hadis dari Rasulullah. Ini hadis ini dari Rasulullah. Kalau Rasulullah kata Rasulullah itu begini. Padahal Imam Ghazali nggak pernah hidup di zaman Rasulullah. Gitu loh, kan aneh, kan nggak mungkin. Kata Rasulullah, umumnya kata saya, kata siapa yang sesepuh, kata Pak Haji Naming, bukannya ya, saya nggak pernah ketemu ya. Kan mustahil tuh saya ngomong, nggak pernah ketemu kok bisa ini kata ini, kan mustahil. Nah, bisa aja lewat mimpi atau lewat alam-alam lain. Kayak Imam Ghazali konsultasinya, subhanallah, konsultasinya ke langsung ke Rasulullah. Dan suatu bukti raja-raja di pada zaman Imam Ghazali sejarah membuktikan pernah di Ihya Ulumuddin mau dibakar karena hadisnya palsu. Kata rajanya begitu, kata pemerintahan ini nggak boleh disebarkan, ini hadis palsu semuanya. Nah, akhirnya Imam Ghazali apa? Mengadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, katanya hadis ini semua dhaif, semua palsu. Mau dibakar oleh pemerintah ini. Ditemui raja itu Pak dalam mimpinya, dicambuk sampai bangun itu ada bekas cambukan. Sampai sebegitunya ya. Jadi itu kisah nyata. Cerita nyata. Ini kan suatu bukti bahwa hadis dhaif, hadis lemah itu belum tentu salah. Memang dalam ilmu ulumul hadis dhaif tidak bisa dibuat hukum. Ya. Kamu makan sambil berdiri dosa. Hadisnya apa? Hadis dhaif. Nah, nggak bisa. Nggak kurang kuat. Gitu. Kalau berhukum seperti itu. Kamu sholat malam 2 rakaat habis isya pahalanya
seperti sholat 1000 rakaat. Hadisnya apa? Doeka bisa. Tapi kalau buat semangat bisa. Terus kita yakinkan, ini benar nggak? Hadisnya ini mana hadisnya? Kan doif. Oh iya, doif ya nggak bisa dibuat buat kekuatan itu nggak bisa. Buat kita sendiri, buat semangat diri kita sendiri. Gitu, Pak. Kajian ngaji Yasin apa sih salahnya ngaji Yasin? Ya tahu saja. 1000 kali ya Yasin setiap Jumat baca terus, istri kamu bagus, nggak ada salahnya baca Quran. Kadang ngomong nggak boleh nggak pernah baca Yasin. Ini yang salah. Sudah bid'ah bahkan mengharapkan setiap malam Jumat setiap malam ini nggak boleh baca Yasin. Dia sendiri nggak pernah baca Yasin. Itu yang berbahaya. Cukup ya? Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim. اللهم اجعلنا يا الله من أهل الخير وعن العلم وعن العبادة وعن القرآن وعن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا الاستقامة وحسن الخاتمة. اللهم اجعلنا يا الله آخر كلامنا من الدنيا الذي أجلنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.